Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas tentang dinamika rotasi seri 7 dengan topik momen inersia benda tegar. Yuk. Baik, kita bahas momen inersia benda tegar. Momen inersia benda tegar terhadap suatu sumbu putar didefinisikan sebagai jumlah momen inersia setiap partikel dalam benda itu. Ya, jadi I sama dengan M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat tambah M4 kali R4 kuadrat tambah M5 kali R5 kuadrat dan seterusnya, sehingga dilambangkan secara umum adalah I sama dengan sigma I, di mana MI kali RI kuadrat, ya, tergantung dari seberapa banyak benda itu terdapat, ya. Jadi I ini menyatakan banyaknya benda. Karena benda tegar mempunyai struktur berdekatan, maka rumus jumlah itu boleh diganti dengan rumus integral. Jadi I sama dengan integral dari R kuadrat dm. Nah, apa itu integral? Tentu saja untuk adik-adik siswa yang SMA yang baru mulai belajar matematika kalkulus belum dapat, yaitu menjadi masalah, maka ini saya bahas secara singkat saja. Jadi prasyarat diferensial dan integral itu, yang pertama kita bahas dulu diferensial. Ya, untuk diferensial itu kalau di matematika kita punya rumus Y sama dengan X pangkat N, maka diferensialnya lambangnya Y aksen sama dengan N kali X pangkat N-1, ini rumusnya, ya. Lalu kalau 2, kalau ini contohnya dulu, contohnya kalau Y sama dengan 2X pangkat 3, itu kalau didiferensialkan Y aksen sama dengan 2, ini 2 kali 3, jadi 2 kali 3 kan N ini dikali 2, ini konstanta yang mula-mula ini boleh dipakai kali, boleh kasih A di sini, tetap ada A gitu, ya. Jadi ini 2 kali 3 X pangkat 2, karena 3 dikurangi 1, ya, 2. Di hasilnya menjadi 6X kuadrat. Ini diferensial dari 2X pangkat 3. Nah, kalau integral itu kalau ditulis Y sama dengan, ya, ini Y aksen misalnya, itu A kali X pangkat N, itu kalau diintegralkan menjadi Y sama dengan, kebalikannya dari ini, maka rumusnya menjadi A per N plus 1 kali X pangkat N plus 1. Ada C itu konstanta. Nah, ini jadi kalau di matematika nanti akan ketemu tambahin konstanta. Fisika ini biasanya nanti integral terbatas, jadi ada batasnya. Itu contohnya misalnya kalau kita punya persamaan ini tadi, ya, dibalikan, berarti Y aksen sama dengan 6X kuadrat kalau diintegralkan. Nah, lambang integral itu begini, Y sama dengan integral dari 6X kuadrat dx, itu lambang integralnya itu. Jadi ini sama dengan 6 per 2 tambah 1, kan ini pangkatnya 2, 2 tambah 1 kali X, di sini menjadi 2 tambah 1 juga, jadi sama dengan 6 dibagi 3 X pangkat 3, jadi hasilnya 2X pangkat 3. Ini kan kembali ke semula tadi, ya. Begitu sebagai prasyaratnya, maka ini dipahami lambangnya ini ke sini. Oke, kita lanjut. Momen inersia batang diputar di tengah. Nah, ini kalau momen inersia batang, ini batangnya panjangnya L, diputar di tengah-tengah L, ya. Sehingga, ya, jika panjang bagian dm adalah dr, maka perbandingannya adalah jadi dm dibagi m, dm dibagi masanya, masanya batang, sama dengan dr. Dr itu bagian dari R dibagi L-nya keseluruhan, ya, panjangnya. Ini bagian dari massa dibanding massa totalnya, sama dengan bagian dari panjang dibagi panjang totalnya, ya. Sehingga ini kalau di perkalian silang dm sama dengan m per L kali dr. Jadi I yang rumusnya tadi kan dinyatakan I adalah integral dari R kuadrat dm. Nah, dm-nya diganti ini sehingga menjadi ini rumusnya. I sama dengan integral dari M per L R kuadrat dr. Nah, jika R0-nya 0,
Jadi ini bagian kiri ini R-nya 0 di pertengahan L, maka ujung yang kiri berjarak min R. Jadi kalau di sini di pertengahan R0-nya itu di pertengahan L maksudnya di sini, maka ini berjarak min setengah L. Sedangkan ini dari sini berjarak plus setengah L. Ini maksudnya ya. Yang kiri berjarak min setengah L dan yang kanan berjarak plus setengah L. Sehingga integralnya menjadi, nah ini diintegralkan, tadi kan rumusnya ini. Jadi II adalah integral dari M per L, R kuadrat dr. Sehingga M per L ini kan konstanta, jadi keluar nih M per L di 2 ditambah 1 ke 3. Jadi di sini ada unsur 3-nya kali R pangkat 3. Gitu ya rumusnya. Sehingga ada hasilnya integral terbatas dari min setengah L sampai plus setengah L, sehingga dimasukkan di sini ya, dari min setengah L sampai setengah L dimasukkan ke dalam rumusnya ini, sehingga dapat seperti ini ya, M per L kali sepertiga setengah L kuadrat. Nah, setengah L kuadrat ini kan berarti setengah L pangkat 3, jadi 1/8 ya, 8 kali L pangkat 3. Di sini M per L kali sepertiga pangkat 3, jadi di 1/8 juga. Oke, jadi coba dihitung ini ya, berapa ini? Kita hitung sepertiga dikali 1/8, jadi 1/24 M per L kali L pangkat 3 ya, ini yang positif, jadi ini coret-coret, jadi 1/24 M L pangkat kuadrat ya, 1/24 itu. Sedangkan yang di sini 8 min dikali min plus, jadi plus 1/24 M L kuadrat. Jadi hasilnya menjadi 2/24 itu 1/12 M L kuadrat. Nih hasilnya. Ini momen inersia batang, sebuah batang apabila diputar di poros tengahnya ya. Gitu, lanjut. Oke, untuk momen inersia batang diputar di ujung ya. Jadi ini adalah panjangnya L. Tetap kalau diputar di ujung berarti R1 itu bernilai 0, sedangkan R2 bernilai L ya. Sehingga kalau ini tadi integralnya, kalau hasilnya integralnya adalah I sama dengan sepertiga M per L R pangkat 3 ya. Nah, batasnya kan menjadi 0 dari 0 sampai L, sehingga dimasukkan sepertiga M per L kali L pangkat 3 ya. Ini dikurang 0, sehingga hasilnya menjadi sepertiga ML kuadrat. Nih, jadi kalau diputar di ujung, momen inersia batang adalah sepertiga ML kuadrat. Oke, ini adalah daftar momen inersia bangun istimewa batang tadi. Ini sudah kita turunkan 1/12 ML kuadrat kalau diputar di tengah, kalau diputar di ujung itu sepertiga ML kuadrat. Kalau persegi panjang dengan massa M lalu panjangnya B dan lebarnya A itu 1/12 M A kuadrat plus B kuadrat. Kalau silinder pecel itu setengah MR kuadrat ya, diputar di tengahnya tentu saja. Kalau bola berongga itu 2/3 MR kuadrat. Kalau bola pecel 2/5 MR kuadrat. Kalau silinder tipis itu seperti cincin itu MR kuadrat, dan silinder tebal setengah M dalam kurung R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Begitu ya, ini tidak perlu dihafalkan, tetapi nanti yang sering dipakai akan ingat ya, bola ini biasanya sering dipakai nanti, dan juga silinder biasanya dipakai untuk katrol ya, untuk bola yang digelindingkan. Nah, kalau momen inersia bangun istimewa yang lain itu bisa Anda lihat di internet ya, di Google dengan kata kunci momen inersia benda. Oke, sampai di sini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.